Bapak Ibu sekalian, pencinta ilmu perindu surga, bukan kekayaan yang kita risaukan, namun kemiskinan yang kita takutkan. Benar atau betul ya? Atau dipikir-pikir dulu gitu. Kalau untuk diri pribadi, ya katakan ku risaukan, ku takutkan. Tapi kalau untuk bersama, kita risaukan, kita takutkan. Jadi kalau mikirin kekayaan sehingga sampai kita risau, khawatir nanti si ibu ngejar dunia. Tak mungkin kita bisa menaklukkan dunia ini. Sebab sudah ada ketentuannya. Sudah ada takarannya. Sering di sini saya bawakan. Tapi bukan untuk melemahkan semangat berikhtiar. Jangan. Sempurnakan ikhtiar. Tapi ingat. Khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan 4 perkara. Hidupnya, matinya, musibahnya, dan rizkinya. Intermezzo sedikit. Bapak Ibu sekalian, hari ini hari apa? Tahu artinya Kamis nggak? Tahu artinya Kamis? Kamis itu kaya miskin sudah suratan. Kata siapa Pak? Kata Ustadz. Iya tuh. Kamis kaya miskin sudah suratan. Kalau besok hari apa? Jumat. Ada artinya Jumat itu. Jumpa sesaat di Masjid Al-Ukhuwah. Itu Jumat tuh. Usai Jumat, jumpa hari Sabtu. Sabtu, sabar untuk menunggu. Dan jangan bilang minggu ya. Katakan Ahad. Sebab minggu itu artinya minggat melulu. Usai hari Ahad, hari yang dinanti Senin. Sebab Senin artinya senantiasa indah. Usai Senin, Selasa selalu sabar. Dan terakhir hari Rabu. Khusus untuk orang awak. Ada orang awak nggak di sini? Lagi orang awak di sini kok? Khusus itu Rabu untuk orang awak. Rabu rancak buat dagang. Baik, kita mulai ya. Jika kita disuruh memilih 2 pilihan, kaya atau miskin, tentu kita akan memilih menjadi orang kaya lah. Daripada menjadi orang miskin. Satu hal yang lazim, itu pendapat yang makul, masuk di akal dan benar. Benarlah itu. Tapi tidak mutlak kedudukannya. Ya, boleh jadi itu keinginan. Sebab dengan memiliki kekayaan harta yang berlimpah, kita bisa memperoleh segala hal yang kita butuhkan. Menikmati fasilitas yang barangkali orang lain tidak bisa menikmatinya. Rumah megah, mobil mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi yang terus bertambah. Pendek kata, semua serba indah dan wah. Hafal nggak Pak? Nggak usah dihafal itu. Pengennya begitu ya. Nggak apa-apa, boleh. Sepanjang didapatkan dengan cara yang baik dan benar, halalan thayyiban, mafi muskilah, no problemo. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan kemahatauannya dan hikmah yang bisa dipetik oleh hamba-hambanya, ternyata kaya dan miskin mutlak harus ada. Coba bayangkan kalau di dunia ini diisi oleh orang kaya semua, nggak ada orang miskin. Bingung nggak? Repot tidak untuk mendistribusikan zakatnya. Tapi sebaliknya kalau di dunia itu orang miskin semua, apa yang terjadi? Kriminalitas, kejahatan, dan sejumlah prahara yang akan menimpa. Itu kalau semuanya miskin. Bahasa agamanya sunnatullah. Sudah menjadi ketentuan Allah.
Iya, enggak masalah kaya dan miskin itu. Sepanjang tepat pada posisinya, mendudukkan dirinya. Baik si kaya maupun si miskin. Ini pengantarnya ya. Jadi silahkan menyempurnakan ikhtiar sehingga mendapatkan hal yang diinginkan dengan tujuan yang benar. Kalau ditanya Bapak Ibu sekalian, manakah yang lebih utama, orang kaya atau orang miskin? Karena masing-masing punya keutamaan nih. Orang kaya punya kemudahan untuk banyak bersedekah dengan hartanya kan. Namun orang miskin disebutkan dalam hadis masuk surganya 500 tahun lebih dahulu dibandingkan orang kaya. Kayaknya sudah mulai bingung nih pilih mana. Tetap pilih kaya Pak ya. Pilih kaya masuk surganya duluan gitu. Boleh jadi Pak. Kaya bertakwa bisa daripada miskin sombong. Ada nggak miskin sombong? Ada. Diuji dengan kekurangan, kesulitan, tidak beribadah kepada Allah. Itu yang sebenarnya menjadi mat'u kita. Sasaran dakwah kita. Jadi di dunia sudah susah, di akhirat celaka. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Jawabannya kaya atau miskin yang utama adalah yang meraih gelar ini. Yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu, di antara kita semua. Quran, surat Al-Hujurat, surat 49 ayatnya nomor 13. Jadi ini yang paling penting itu. Seorang Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, "Walam yakul afqarakum wala aghnakum." Allah tidak mengatakan bahwa yang paling mulia adalah yang paling miskin. Afqarakum itu paling miskin. Aghnakum paling kaya. Allah tidak mengatakan demikian. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita semua adalah yang paling bertakwa. Baik. Jadi bukan urusan kaya atau miskin. Nah, jamaah sekalian, hadis inilah yang buat kita bisa menerima. Ini wilayah keimanan. Yang dikatakan Rasulullah itu betul. Inna likuli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat memiliki ujian. Dan ujian umatku kata Rasulullah adalah harta. Kalau seseorang sudah dapat satu lembah emas, dia ingin dapat lembah emas yang kedua. Dapat lembah emas yang kedua, ingin yang ketiga. Baru berhenti ketika mulutnya sudah disumpal dengan pasir. Hati-hati. Ini fitnahnya umat Rasulullah. Fitnah akhir zaman. Ujiannya adalah harta. Baik. Padahal ya kalau kita baca doa Nabi ini ya. Tidak minta kaya ya. Tapi minta apa Pak? Minta cukup kan? Allahumma kfini bi halalika an haramika. Wa aghnini bi fadlika aman siwaka. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ini hadisnya sahih. Ini yang menjadi doa kita. Enggak usah minta kaya, tapi minta cukup nih. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung kepada selain. Ini ngomong-ngomong doa ini sudah diamalkan belum nih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Maka Allah kasih cukup itu. Jadi kalau ditanya mendingan kaya atau cukup ya? Atau digabung, cukup kaya gitu.
Ih, jangan lupa doa ini dibaca. Ini sebenarnya mengingatkan kita, nggak usah risau itu maksudnya. Sekedar cukup saja. Karena cukup itu lebih dari kaya. Yang sudah kaya, kalau belum merasa cukup, ya masih miskin dia. Letaknya di mana tuh? Letaknya di hati. Yaitu qanaah, berpuas. Konsepnya bersyukur dengan anugerah Allah, bersabar dengan ketentuan Allah, kemudian menjaga ketaatannya. Kan begitu. Baik, inilah yang harus kita renungkan. Cari yang cukup, bukan cari kekayaan. Sebab kata cukup lebih dari sekedar kaya. Cukup untuk, lanjutkan Pak, cukup untuk, silakan ya, tambahkan tuh, cukup untuk, cukup untuk sedekah, cukup untuk biaya, nikahin anak ya Pak maksudnya ya, cukup untuk ibadah haji dan umroh ya kan, cukup untuk beramal. Itu yang luar biasa karena memang kadang kita tidak menyadari itu. Datang di saat kita butuhkan. Allah beri itu sehingga cukup. Yang sudah diberi malah tidak kita gunakan kadang-kadang. Lepas hilang begitu saja sebab tidak berkah. Jadi cukup itu berkah.